Selamat datang di Forum Visi Pensiun 100 episode pertama, bersama saya, Rusman Hakim. Pada episode ini, kita akan membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka yang memasuki masa pensiun. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Terima kasih. Live Ocean Cruise adalah nama sebuah kapal pesiar mewah yang selalu menempuh perjalanan keliling dunia. Kapal itu berukuran besar dan mampu menampung penumpang sampai ribuan orang. Suatu saat, kapal mewah ini melakukan perjalanan malam hari. Sejak sore, terlihat begitu banyak para penumpang melakukan berbagai aktivitas di atas kapal. Sebagian orang terlihat berjalan-jalan di atas geladak, sebagian lagi ada yang bercengkerama di kolam renang. Suasana sangat gembira saat itu. Ada seorang awak kapal asal Indonesia, Kake namanya, yang sudah belasan tahun bekerja di sana sebagai kepala juru masak eksekutif. Dia sangat menikmati pekerjaannya, karena selain gajinya besar, fasilitas berlimpah, banyak teman. Ia juga berkesempatan melihat berbagai destinasi wisata yang indah di seluruh dunia. Namun hari itu di tengah malam, kapten kapal memanggil Kake ke ruang kerjanya. Ia pun bergegas memenuhi panggilan tersebut dan setelah duduk berhadapan, terlihat sang kapten memegang secarik surat yang dari formatnya. Dia sangat familiar bahwa itu adalah surat kontrak kerja atas namanya sendiri, Kake Setiawan. "Kake, ini adalah surat perjanjian kerja atas nama kamu. Semoga kamu tidak lupa bahwa sesuai yang tercantum di sini, hari ini dan saat ini juga, kontrak kerja kamu sudah berakhir dan sesuai dengan peraturan perusahaan, bahwa setiap awak kapal yang berakhir masa kerjanya harus dengan serta-merta meninggalkan kapal saat ini juga, walaupun kita sedang berada di tengah lautan dan di tengah malam pula," kata sang kapten. Kake terkejut mendengar perkataan bosnya itu. Dia baru sadar bahwa selama ini ia terlalu terlena dengan kesenangan-kesenangan yang ada di kapal, sehingga lupa bahwa hari itu adalah hari terakhir masa kerjanya. Kake mencoba berkonsultasi dengan general manajer kapal. Ternyata kontraknya pun tidak diperpanjang lagi karena faktor usia. Itu artinya, mau tidak mau, ia harus rela untuk meninggalkan kapal saat itu juga, sesuai dengan peraturan perusahaan. Maka prosesi perpisahan dan pelepasan awak kapal pun dimulai. Di pinggir geladak, kapten kapal yang ditemani beberapa kru lainnya membacakan beberapa pesan terakhir serta ucapan terima kasih. Sebelum sang juru masak dipersilahkan meninggalkan kapal. Beberapa saat kemudian perahu sekoci yang sudah ditumpangi oleh Kake diturunkan ke permukaan laut. Di dalamnya terdapat beberapa jenis perbekalan yang disediakan oleh kapten kapal berupa persediaan makan dan minum untuk beberapa hari depan, peralatan navigasi seperti kompas, teropong serta beberapa koper berisi pakaian dan lain sebagainya. Ia juga dibekali sejumlah uang yang cukup besar untuk kebutuhan hidupnya di hari mendatang. Diiringi linangan air mata dari teman-teman sesama awak kapal, serta pandangan penuh haru dari kapten serta beberapa penumpang yang kebetulan belum tidur dan hadir di situ. Kapal Live Ocean Cruise segera berangkat dengan kecepatan penuh meninggalkan Kake sendirian di atas skocinya. Sang kepala juru masak ini masih termangu-mangu di atas perahu, sampai pantulan sinar dari lampu-lampu di kapal pesiar lenyap. Ditelan kegelapan malam. Kejadian malam itu benar-benar membuatnya syok. Dalam sekejap, ia seorang kepala juru masak eksekutif telah berubah status menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Dia juga tidak akan menerima gaji dan fasilitas apapun lagi. Kehilangan teman-teman kerjanya, tidak lagi bertemu dengan banyak orang hebat yang menjadi penumpang kapalnya, dan di atas itu semua, sekarang ia terdampar di dunia yang benar-benar asing. Tidak tahu arah. Semua serba tidak menentu, gelap, tidak jelas kemana ia harus pergi dan apa yang harus dia lakukan serta bagaimana masa depannya kelak. Dengan perasaan tidak menentu, Kake menjalankan skocinya perlahan-lahan tanpa bisa berpikir ke arah mana yang ia tuju. Ia sadar bahwa dia sedang membuat sebuah perjalanan tanpa tujuan. Beberapa saat kemudian skocinya pun menghilang ditelan kegelapan malam. Cerita yang baru saja kita saksikan tadi tentu saja merupakan sebuah cerita fiktif, karena tidak akan ada kapal pesiar yang menurunkan awak kapalnya di tengah laut pada saat pensiun. Kisah tersebut hanya merupakan metafora yang menganalogikan terjadinya berbagai masalah
Saat seorang karyawan profesional memasuki masa pensiun, mulai dari masalah kehilangan identitas, kehilangan penghasilan, kehilangan rutinitas, kehilangan jaringan, kehilangan harga diri, dan yang terutama adalah kehilangan masa depan dan tujuan hidup. Itu sebabnya sebagian besar pensiunan merasa saya akan menemui jalan buntu pada saat menjalani kehidupan di masa pensiun. Pada akhirnya, setiap pensiunan harus mengambil sikap dan menjalani masa purna bakti hanya berdasarkan persepsi dan perhitungan masing-masing. Menurut pengamatan saya selama 15 tahun terakhir ini, sedikitnya ada 4 tipe pensiunan yang mengambil sikap tertentu dalam menjalani masa pensiunnya. Mari kita telah satu persatu. Akhirnya saya pensiun. Hahaha. Semua sudah berlalu, semua sudah selesai. Tiada lagi masa depan. Tipe melankolis menganggap bahwa datangnya masa pensiun memberi sinyal bahwa akhir hidupnya pun sudah dekat. Dia berpasrah diri secara total dan hidup hanya mengandal pada sisa-sisa sumber daya yang dimiliki, tanpa usaha apapun, dan sering menjadi beban anak, keluarga dan pihak lain. Sikap seperti ini ditengarai merupakan stigma masa lalu di mana usia harapan hidup orang Indonesia hanya mencapai 40-50-an tahun, sehingga masyarakat beranggapan bahwa jika seseorang sudah pensiun, hidupnya diperkirakan hanya tinggal beberapa tahun lagi saja. Yes, ini saatnya bersenang-senang-senang. Tipe yang kedua adalah tipe euforia, berkebalikan dengan tipe melankolis. Orang jenis euforia sudah lama menanti-nantikan datangnya masa pensiun. Mereka ingin cepat-cepat lepas dari segala ikatan dan kewajiban serta tanggung jawab yang selama ini terasa menjadi beban. Mereka punya banyak uang dan sudah mempersiapkan segalanya. Itu sebabnya begitu masa pensiun tiba, orang-orang tipe euforia tersebut seakan berlomba-lomba, bepergian ke luar negeri atau ke tempat-tempat wisata yang eksotis, liburan diwarnai, pesta kuliner di berbagai hotel, mewah dan macam-macam aktivitas hura-hura lainnya. Namun kenyataan membuktikan bahwa cara hidup yang sedemikian tidak bertahan untuk waktu yang panjang, paling lama 2-3 tahun. Para tipe euforia ini menjadi bosan dengan sendirinya dan kembali ke rumah untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Di masa purna tugas, mereka bingung untuk melakukan aktivitas apa dan akhirnya merasa menghadapi jalan buntu yang tidak ada ujung pangkalnya. Pensiun bukan berarti masuk museum. Saatnya membangun karir baru. Go! Yang ketiga adalah tipe heroik. Orang-orang tipe ini berpendapat bahwa bagi mereka tidak ada kata pensiun. Mereka merasa masih sangat sehat, punya kompetensi, dan di atas itu semua mereka punya semangat hidup yang tinggi. Maka sebagian dari para heroik ini mencari majikan baru untuk bekerja lagi. Di antaranya ada juga yang meneruskan karir di perusahaan lama tempat mereka bekerja dulu sebagai konsultan. Banyak juga yang memilih untuk membuka usaha sendiri, berbekal uang pensiun yang mereka peroleh. Sayangnya sering terjadi, mereka yang bekerja kembali dalam waktu 1 atau 2 tahun sudah harus dipensiun untuk kedua kalinya. Sementara yang berbisnis, karena minimnya pengalaman berusaha, sebagian besar mengalami kebangkrutan. Maka kembalilah mereka ke penghidupan yang tidak tentu arah dan rasa seakan masa pensiun merupakan jalan buntu bagi karir mereka selanjutnya. Semua kembali pada Tuhan. Tinggalkan ilusi duniawi, saatnya beribadah. Tipe yang keempat adalah tipe religius. Orang-orang religius ini menyadari bahwa masa pensiun merupakan segmen terakhir dari kehidupannya. Mereka takut akan kematian, karena pada masa aktif dahulu cenderung mengabaikan masalah agama. Mereka merasa belum memiliki bekal yang cukup dan belum siap untuk mati. Oleh karenanya, kaum religius banyak menghabiskan waktu sehari-hari untuk melakukan berbagai ritual di tempat-tempat ibadah. Namun ironisnya, meski sering beribadah, mereka tidak meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini mereka lakukan. Masih sering menghujat orang, menghina, sombong, merasa paling benar, bertengkar di grup WA dan seterusnya. Pada dasarnya, mereka tidak mengerti hakikat beragama dan tidak memahami apa tujuan akhir dari kehidupan spiritualistik. Mereka juga tidak menginsyafi bahwa ritual tanpa melakukan kebajikan merupakan aktivitas yang sia-sia belaka. Tidak heran,
Setelah berjalan beberapa waktu ke depan, orang-orang religius ini merasa frustrasi karena tidak mengalami kemajuan apapun dari ibadahnya, tetap merasa kehidupan ini hampa tanpa makna. Tidak semua pensiunan terjebak ke dalam 4 mindset yang kita bahas tadi. Cukup banyak lansia yang berhasil menjalani keseharian di masa pensiun dengan kondisi mental emosional yang relatif stabil. Namun pertanyaannya adalah, apakah jalan hidup yang akan mengantarkan lansia pensiunan ke suatu tempat penuh kebahagiaan itu benar-benar ada? Jawabannya adalah, ya. Jalan itu memang jelas ada, dan jalan itulah yang seharusnya ditempuh oleh semua lansia pensiunan. Sebab, apabila mereka berhasil menemukan jalan hidup yang benar, menempuhnya dengan antusias, serta sampai di tujuan dengan penuh sukacita, maka tak pelak lagi, mereka akan memperoleh kebahagiaan sejati yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, kebahagiaan yang tidak bergantung pada kaya atau skill, terkenal atau tidak, tinggi atau rendah status sosialnya, serta tinggi atau rendahnya pengetahuan yang dimiliki. Secara singkat, orang-orang yang berhasil seperti itu akan memperlihatkan ciri-ciri atau kriteria yang khas seperti yang pertama, selalu merasa damai dan bahagia setiap hari, setiap jam bahkan setiap detik. Yang kedua, dia selalu merasa bahwa kehidupan di dunia ini indah. Dan setiap hal perlu disyukuri dan dinikmati. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemahaman yang akurat tentang mekanisme kerja dari alam semesta, dan sebuah metode yang lebih tepat kita sebut sebagai cara hidup atau way of life. Cara hidup dan pemahaman tentang mekanisme kerja semesta inilah yang akan kita kupas tuntas dan pelajari bersama di forum ini. Apabila Anda berminat untuk mencapai kebahagiaan sejati di penghujung kehidupan Anda, ikuti terus episode-episode selanjutnya dari Visi Pensiun 100. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih atas kesediaan Anda menyimak video ini sampai selesai.